Halo anak-anak, apa kabar? Bagaimana keadaannya hari ini? Sekarang kita akan mengikuti pelajaran agama Katolik kelas 5 dengan tema perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Sebelum kita mendalami lebih dalam, coba kita amati dua gambar ini. Satu ada gambar ada orang perempuan yang menggendong seorang anak kecil. Lalu gambar yang sebelahnya ada anak kecil, ada anak yang sudah dewasa, dan ada anak yang remaja. Coba dilihat dua gambar ini ya. Nah, dari dua gambar ini, mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Apa yang sedang dilakukan anak pada gambar 1? Ya, tadi ada anak perempuan yang menggendong, mungkin adiknya ya. Dia menggendong adiknya. Mengapa ia dapat menggendong anak kecil? Mengapa ya? Karena dia kuat. Fisiknya kuat untuk menggendong. Nah, berarti semakin tumbuh, semakin besar, anak itu juga mempunyai kekuatan untuk mengangkat beban yang lebih berat dibandingkan dengan anak kecil. Lalu mengapa pada gambar kedua ada anak yang masih kecil, remaja, dan dewasa? Ya, anak-anak, ini menunjukkan ada sebuah pertumbuhan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu terus bertumbuh dan menjadi dewasa. Tentu yang tumbuh tidak hanya fisik saja, tapi psikisnya juga ikut berkembang. Semakin lama semakin dewasa. Nah, anak-anak, yuk kita dalami tentang perumpamaan tentang talenta ya. Nah, saya ceritakan. Ada seorang tuan yang mau mengadakan perjalanan jauh ke luar negeri. Lalu sebelum berangkat ia memanggil hamba-hambanya, memberikan uang kepada mereka masing-masing. Kepada orang yang pertama ia memberikan 5 talenta. Orang kedua diberikan 2 talenta. Dan seorang lagi diberikan 1 talenta. Semua itu diberikan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Setelah itu pergilah tuan itu ke luar negeri. Nah, sesudah menerima uang itu, maka pulanglah hamba-hamba itu ke rumah masing-masing. Hamba yang menerima 5 talenta langsung menjalankan uang itu dan mendapat laba 5 talenta. Hal yang sama dibuat juga oleh hamba yang menerima 2 talenta. Sehingga ia memperoleh laba 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta menyembunyikan uang itu di dalam tanah. Lama sesudah itu pulanglah tuan itu dari luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya untuk mengadakan perhitungan dengan mereka. Maka datanglah hamba pertama yang menerima 5 talenta. Ia menyerahkan kembali uang kepada tuannya sambil berkata, "Tuan, ini uang 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Kata tuannya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Sesudah itu datanglah hamba kedua yang menerima 2 talenta. Ia berkata kepada tuan itu, "Tuan, ini uang 2 talenta yang Tuan percayakan kepada saya. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kata tuannya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yang terakhir datang hamba ketiga yang menerima 1 talenta. Dengan takut-takut ia berkata kepada tuannya, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini kepunyaan Tuan." Maka marahlah Tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan buanglah dia, hamba yang tidak berguna itu, ke dalam tempat yang gelap dan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rapat, ratap, dan gertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, dari bacaan tentang perumpamaan talenta, sebenarnya siapa ya yang dimaksud dengan Tuhan dalam cerita tadi? Iya, anak-anak, itu adalah Tuhan. Lalu apa yang dibuat oleh hamba yang menerima talenta dan 2 talenta dari tuannya tadi? Yang menerima 5 talenta dan 2 talenta dikembangkan. Lalu yang 5 bertambah 5, yang 2 bertambah 2. Jadi dikembangkan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan membungangkan talenta? Maksudnya mengembangkan. Dari yang kurang bisa semakin bisa dan semakin pandai. Ya. Itu yang disebutkan mengembangkan talenta. Apa yang dialami hamba yang menerima 1 talenta? Dia menanam talentanya dan tidak menghasilkan. Mengapa ia dibuang ke tempat yang gelap? Karena ia tidak mau berusaha mengembangkan kemampuan dirinya. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita petik dari cerita di atas? Bahwa anak-anak, Tuhan menciptakan kita lengkap dengan bakat dan kemampuan. Bakat-bakat yang kita miliki bukan dipendam, tapi dikembangkan agar kita terus berkembang dan bertambah pintar. Anak-anak, kalau tadi dalam gambar kita lihat anak dari kecil, remaja, kemudian dewasa, dan itu terus berkembang, tidak hanya tubuh, tapi kemampuan juga semakin berkembang. Kalau tadi ada gambar anak perempuan menggendong adiknya, punya kekuatan, maka kita pun juga punya kemampuan untuk mengembangkan. Nah, anak-anak, sekarang coba dicari apakah bakat atau kemampuan yang kamu miliki. Nah, kalau sudah tahu bakatnya, itu dikembangkan. Kalau ada kesempatan mengikuti lomba, ikutilah ya untuk mengasah kemampuanmu. Apa yang seharusnya kamu lakukan dengan bakat dan kemampuanmu? Ya, bakat dan kemampuanmu itu harus dikembangkan. Sehingga kita semakin bersyukur kepada Tuhan kalau kita mau mengembangkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Agar Tuhan bahagia, Tuhan bergembira,
Karena kita ciptaannya mau mengembangkan kemampuan yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dari kemampuan-kemampuan yang kita kembangkan. Nah, itu anak-anak ya, bahwa kita mengalami perkembangan ya, bahwa apa yang ada dalam diri kita itu juga turut berkembang dan kita harus ada usaha untuk mengembangkan itu. Nah, anak-anak, sebagai peneguhan, Tuhan telah memberikan kepada kita talenta berupa bakat dan kemampuan. Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda agar dapat digunakan atau berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dan setiap bakat, kemampuan perlu dikembangkan dengan maksimal ya. Anak-anak, kemampuan yang kita miliki agar berguna ya bagi orang-orang di sekitar kita. Kesungguhan dalam mengembangkan bakat atau kemampuan agar berguna bagi diri sendiri, sesama, dan memuliakan nama Tuhan yang mengaruniakannya. Jelas ya anak-anak, bahwa kita semua diciptakan Tuhan lengkap dengan bakat dan kemampuan yang harus dikembangkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.